Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Pada kesempatan kali ini kami akan, menjelaskan dari laporan sistem interaksi perancangan sistem login untuk mahasiswa menggunakan tahapan UCD. Untuk anggota kelompoknya itu ada Dimas Zulfadri dengan NPM 23711051076, lalu ada saya sendiri yaitu Fandri Alwara dengan NPM 23711051057, dan terakhir ada Muhammad Rizky Pratama dengan NPM 23711051008. Langsung saja ke pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Dimas Zulfadri. Silakan. Di sini ada perancangan sistem, yaitu penelitian pengguna atau user research adalah tahap awal dan pendekatan user centered design atau UCD adalah memahami siapa pengguna sistem yang akan dibuat. Pada proyek ini, sistem login ditujukan untuk mahasiswa baru yang akan menggunakan aplikasi input biodata. Mahasiswa memiliki tingkat literasi digital yang berbeda-beda tergantung pada pengalaman dan kebiasaan mereka dalam menggunakan sistem berbasis web. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan dan karakteristik pengguna agar desain sistem login benar-benar sesuai dengan kondisi nyata. Langkah yang dilakukan yaitu pertama, wawancara singkat dengan beberapa mahasiswa baru untuk mengetahui pengalaman mereka saat menggunakan sistem login kampus sebelumnya. Lalu pengisian kuesioner sederhana untuk mengetahui kesulitan umum yang sering dialami, seperti lupa password, tampilan login kurang jelas, atau proses login yang terlalu lama. Ketiga, pembuatan personal untuk mewakili karakteristik mahasiswa berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner. Dari langkah yang dilakukan, mendapatkan hasil penelitian mahasiswa baru 17-20 tahun, terbiasa dengan aplikasi digital, menyukai proses login yang cepat dan responsif, serta menginginkan tampilan sederhana tanpa banyak langkah tambahan. Mahasiswa aktif 21 tahun sampai 24 tahun, memiliki literasi digital sedang hingga tinggi, membutuhkan sistem login yang stabil, mudah diakses dari berbagai perangkat, dan memiliki fitur reset password yang jelas. Dan terakhir, admin akademik, yaitu membutuhkan sistem login dengan hak akses berbeda, serta keamanan tinggi untuk menjaga kerahasiaan dan data mahasiswa baru. Untuk yang selanjutnya ada perumusan persyaratan atau requirement definition. Tahap definisi kebutuhan dilakukan untuk menentukan fungsi utama, alur kerja, dan elemen yang harus tersedia pada sistem login mahasiswa Universitas Ambalabu. Berdasarkan hasil penelitian pengguna atau user research dan rancangan wireframe, sistem dirancang agar memiliki alur login yang aman, sederhana, dan mudah dipahami oleh mahasiswa baru. Jadi di sini kita memiliki dua kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional itu ada halaman login, halaman pendaftaran, halaman verifikasi akun, halaman lupa kata sandi. Sedangkan non-fungsional itu ada kemudahan penggunaan atau usability, ada keamanan atau security, kinerja, performance, dan portabilitas atau portability, dan terakhir itu reliabilitas atau reliability. Lanjut, Ki. Lalu ada desain konseptual. Desain konseptual itu bertujuan untuk menggambarkan hubungan antar komponen dalam sistem login mahasiswa secara umum sebelum tahap implementasi dilakukan. Desain ini menunjukkan bagaimana penggunaan berinteraksi dengan sistem, bagaimana data diproses, serta bagaimana setiap komponen saling terhubung. Lalu ada alur umum sistem. Yang pertama, mahasiswa membuka halaman login dan memasukkan NPM dan password. Yang kedua, sistem melakukan validasi ke database. Jika sesuai, mahasiswa diarahkan ke halaman utama. Yang ketiga, jika belum memiliki akun, mahasiswa dapat melakukan pendaftaran dan verifikasi melalui email. Dan yang keempat, jika lupa kata sandi, sistem akan membantu pemulihan melalui OTP dikirim ke email. Lalu di sini ada bab 4, yaitu prototyping. Tujuan dari tahap prototyping pada pengembangan sistem login mahasiswa ini adalah untuk menghasilkan model awal atau prototype dari sistem yang dapat digunakan sebagai sarana uji coba dan evaluasi sebelum dilakukan pengembangan penuh. Prototype berfungsi sebagai representasi awal antarmuka dan alur interaksi pengguna, sehingga dapat membantu pengembang memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik dan memastikan sistem dibangun sesuai dengan ekspektasi mahasiswa sebagai pengguna utama. Lalu sini ada metode dan tools yang digunakan, yaitu Balsamiq digunakan untuk merancang sketsa dasar atau wireframe-nya. Figma digunakan untuk membuat prototipe interaktif berdasarkan wireframe yang sudah dibuat.
Lalu untuk proses prototyping-nya itu yang pertama kita mengubah rancangan wireframe dari Balsamiq yang bersifat low fidelity menjadi prototype high fidelity menggunakan Figma. Lalu menambahkan interaksi sederhana seperti klik tombol login, link daftar akun baru, dan pengalihan ke halaman verifikasi atau reset kata sandi. Yang ketiga, menyempurnakan tampilan dengan elemen visual seperti icon keamanan, warna tombol, serta penataan form agar mudah digunakan. Lalu melakukan uji coba interaksi untuk memastikan alur login, pendaftaran, dan verifikasi berjalan dengan baik. Dan terakhir, melakukan revisi tampilan berdasarkan hasil uji coba agar sesuai dengan kebutuhan pengguna mahasiswa. Dan untuk dokumentasi hasilnya itu, yang pertama ada wireframe yang kita buat di Balsamiq, ada 5 halaman. Yang pertama itu login, pendaftaran, verifikasi akun, dan lupa kata sandi. Selanjutnya desain Figma. Dari hasil wireframe tadi, kita mendapatkan beberapa halaman yaitu login, daftar akun, lupa kata sandi, dan langsung saja ke demo Figma-nya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Baik. Nah, di demo ini kita masuk ke halaman awal. Nah, di sini terdapat Universitas Sambalabo, selamat datang. Lalu ada logo. Nah, di sini kita masukin akun itu, dia masukin email atau NIM, lalu kata sandi. Nah, di sini kita akan buat akun. Nah, di pendaftaran ini kita akan masukkan nama. Di nama ini kita, nah gini, lalu masukin NIM kita, lalu email. Nah, kata sandi ini minimal 8 karakter. Lalu verifikasi. Nah, verifikasi ini kode OTP-nya akan dikirim ke email. Jika berhasil daftar, maka seperti ini. Lalu kita balik lagi ke halaman awal. Jika kita lupa sandi, nah untuk pembuatan akunnya di sini kita memakai email. Kode verifikasinya dikirim via email. Lalu di sini buat kata sandi baru. Baiklah, mungkin sekian hasil dari penjelasan laporan sistem interaksi. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.